حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullah wa qawluhu wa khalaqa kulla syai', dan Allah menciptakan segala sesuatu. Ay khalaqa kulla syai'in makhluk, yaitu Allah menciptakan segala sesuatu yang memang dia itu makhluk. Ini untuk membantah apa? Orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan zat Allah itu juga segala sesuatu, kalamullah juga sesuatu, Al-Quran juga sesuatu, berarti Al-Quran juga makhluk. Tapi ketika mereka dibalik ditanya oleh para ulama ahlu sunnah, Allah juga sesuatu. Kul ayu syai'in akbaru syahadatan qulillah. Katakanlah, sesuatu apa yang paling besar persaksiannya? Katakan, Allah lah yang paling besar persaksiannya. Jadi Allah juga syai'. Apakah zatnya Allah juga masuk di dalam ini? Mereka diam. Kenapa? Karena ini sesuatu yang mustahil. Allah menciptakan dirinya sendiri. Gimana menciptakan dirinya sendiri? Berarti sebelum dirinya tercipta dia itu ada atau tidak? Jelas orang akan kacau pikirannya untuk apa memahami ini. Makanya mereka sendiri diam. Orang-orang Mu'tazilah ketika ditanya itu, Allah menciptakan segala sesuatu, berarti Al-Quran juga diciptakan oleh Allah, kata mereka. Kita katakan zat Allah juga sesuatu. Apakah zat Allah juga diciptakan oleh Allah? Maka mereka diam, tidak mampu menjawab, karena memang ini sesuatu yang mustahil. Bukan masalah mampu atau tidak mampu, tetapi ini sesuatu yang mustahil. Tidak mungkin sesuatu menciptakan dirinya sendiri, karena sebelum mencipta berarti dia harus ada duluan. Terus adanya dia diciptakan oleh siapa? Katanya Allah menciptakan segala sesuatu, berarti Allah lah. Lah Allah sendiri siapa yang mencipta? Akhirnya terjadi perpusingan. Makanya mereka sendiri tidak mampu untuk menjawab itu, karena memang ini adalah sesuatu yang mustahil. Maka dari sinilah kita tahu bahwasanya sesuatu itu ada batasnya. Yang dimaksudkan sesuatu di sini adalah sesuatu yang layak dikatakan sebagai khalaqa, yaitu objek untuk diciptakan. Berarti maksudnya adalah sesuatu yang makhluk. Adapun yang bukan makhluk tidak masuk di sini. Kenapa? Fa'ilnya siapa? Khalaqa, yaitu huwa, yaitu Allah Ta'ala. Berarti Allah itu adalah masuk di dalamnya adalah apa? Zat dia dengan seluruh sifatnya. Berarti zat Allah tidak masuk di dalam objek, tapi dia masuk di dalam subjeknya. Dan demikian pula apa? Tidak mungkin zat itu terpisah dari sifatnya. Maka apa? Masuk di dalam zatnya Allah adalah apa? Masuk di dalam pembahasan zat Allah adalah sifat-sifatnya. Maka Allah dengan seluruh sifat-sifatnya, dia itu yang menciptakan sesuatu yang lain, yaitu para makhluk. Tayyib. Fayadkhulu fi dzalika af'alul abd. Masuk di dalam kategori makhluk adalah perbuatan para makhluk itu sendiri, perbuatan hamba, karena dia juga bagian dari hamba. Tidak mungkin zatnya itu Allah yang menciptakan, sementara perbuatannya bukan Allah yang menciptakan. Padahal perbuatan hamba bagian dari apa? Sesuatu yang makhluk. Maka dia juga ciptaan Allah. Hanya saja ciptaan Allah itu ada yang langsung dan ada yang tidak langsung. Sebagaimana apa? Sebagaimana masalah apa itu? Masalah menanam. Yang menanam tanaman ini siapa? Hakikatnya Allah. A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Apakah kalian yang menanamnya ataukah kami? Kata Allah Ta'ala. Jawabannya adalah Allah yang menanam. Tetapi apakah Allah menanam tanaman-tanaman di dunia ini secara langsung? Tidak, tetapi melalui perantaraan apa? Malaikat Mikail. Demikian pula masalah siapa yang mencabut nyawa kita? Allah Ta'ala. Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah itulah yang mewafatkan jiwa ketika matinya dia, dan seterusnya. Kenyataannya siapa yang melakukan pencabutan secara langsung? Yaitu malakul maut. Sebagaimana dalam ayat yang lain, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Katakanlah, malaikat maut yang ditugaskan untuk mengurusi kalian, dia itulah yang mencabut nyawa kalian. Jadi masalah Allah Ta'ala mencabut nyawa, memang dia yang mencabut nyawa, tetapi melalui perantaraan apa? Malaikat maut. Sebagaimana Allah yang menanam tanaman-tanaman di dunia ini melalui malaikat Mikail, dengan barangkali adalah teman-temannya, terserah Allah. Al-Muhim intinya yang mengurus adalah malaikat maut, malaikat Mikail. Sebagaimana yang menurunkan hujan, Allah yang menurunkan hujan. Tidak ada satupun yang mampu. Tetapi melalui siapa? Melalui malaikat-malaikat yang ditugaskan di bawah kepemimpinan malaikat Mikail. Masalah pengurusan hujan.
dan seterusnya dan seterusnya. Maka seperti itu pula masalah apa? Masalah perbuatan hamba. Kalau ditanya apakah Allah yang menciptakan perbuatan hamba? Iya, Allah yang menciptakan perbuatan hamba, tapi tidak langsung. Sebagaimana gambaran dari para Jabriyah. Kita tidak berbuat apa-apa, tapi Allah yang menggerakkan kita bagaikan wayang. Sebagaimana bulu yang ditiup oleh angin. Tidak mampu berbuat apa-apa kita, tapi Allah lah yang menyebabkan kita melakukan ini semua. Jadi hakikatnya Allah yang berbuat, Allah yang makan, Allah yang minum, Allah yang mencuri, Allah yang sholat, Allah yang tidur. Ini kata Jabriyah. Mereka terang-terangan mengatakan itu. Kita katakan memang Allah menciptakan perbuatan makhluk, tetapi bukan secara langsung. Tetapi apa? Perbuatan makhluk itu terbentuk dari dua faktor. Faktor pertama adalah apa? Adanya iradah, keinginan. Yang kedua adanya kudrah, kekuatan. Manakala ada kudrah dan ada iradah, terbentuklah fi'il. Ada keinginan dan ada kekuatan, terbentuk fi'il. Adapun kalau ada keinginan tapi perbuat, tapi kekuatan tidak ada, tidak jadi dia. Sebagaimana kemampuan itu ada, tetapi dia tidak ingin berbuat, maka tidak terbentuk perbuatan. Manakala dua-duanya ada, baru terbentuk perbuatan. Sementara kalau ditanyakan, siapa yang menciptakan kemampuan kamu? Allah. Siapa yang menciptakan keinginan engkau? Allah. Hanya saja Allah membebaskan kita, silakan. Engkau menjadikan kemampuan ini untuk apa? Engkau menjadikan keinginan-keinginan kamu itu untuk apa? Akal kamu Allah yang menciptakan, tetapi terserah kamu menjadikan akal itu untuk memikirkan kebaikan ataukah merencanakan kejahatan. Jadi dari sisi asalnya Allah lah yang menciptakan semuanya. Tapi dari sisi prakteknya hamba itu yang berbuat. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam. Dari sisi penciptaan, perbuatan itu Allah yang menciptakan. Tapi dari sisi mubasyarah, yang langsung melakukannya itu adalah hamba. Yang ingin melakukan siapa? Hamba. Yang berkemampuan melakukan siapa? Hamba itu. Sehingga terbentuklah perbuatan. Hamba yang melakukan perbuatan itu. Tetapi dasarnya Allah yang menciptakannya. Sunnatullah. Ya, itu adalah bagian dari apa? Bagian dari takdir Allah Ta'ala. Dan takdir itu ada sebabnya. Ada juga yang Allah cipta secara langsung. Nah, itu ada. Tapi itu secara khusus. Yaitu apa? Surga Aden. Allah yang menanam tanamannya secara langsung. Demikian pula apa? Yaitu Al-Kursi dan demikian pula Nabi Adam. Nabi Adam Allah Ta'ala langsung menciptakan dengan apa? Kedua tangannya. Membentuk dan sebagainya. Ini makhluk-makhluk khusus yang Allah Ta'ala memang muliakan dengan itu. Adapun yang lain adalah dengan apa? Dengan kalimat kun atau dengan perantaraan malaikat. Sesuai kehendak Allah. Baik. Dan masih banyak perkara-perkara yang tidak masuk di dalam akal kita dan tidak terbetik di pikiran kita. Kenapa? Pikiran manusia terlalu terbatas untuk apa? Untuk menampung segala yang di alam semesta yang seluas ini. Menampung pemahaman. Tapi kita yakin yang Allah jelaskan itu benar dan yang Allah beritakan itu sudah pasti betulnya. Kayfa fahiya khalqun lillah. Maka perbuatan para hamba itu adalah ciptaan Allah. Wa fi'lun lil abd, tetapi dikatakan itu perbuatan hamba karena hamba yang melakukannya, dia yang ingin melakukannya dan menggunakan kemampuan dia untuk membentuk perbuatan tadi. Baik, jadi tidak boleh kita berdalil dengan takdir. Kalau kita mencuri, kita katakan ini takdir Allah, saya mencuri, nggak boleh. Walaupun jelas semuanya takdir, tetapi apa? Tidak boleh kejelekan-kejelekan itu dinisbatkan kepada Allah. Sementara memang kita yang meniatkan untuk mencuri. Kita menggunakan akal dan kemampuan kita untuk apa? Untuk mengetahui bagaimana teknik mencuri yang bagus dan sebagainya. Maka sementara kalau untuk kebaikan biasanya orang lupa pada Allah. Oh, siapa yang buat? Ini saya yang buat. Kenapa nggak mengatakan ini takdir Allah? Tapi kalau kejelekan kalian nisbatkan kepada Allah, ini tidak adil. Demikian pula ketika apa? Examnya bagus, hasilnya dapat E semua. Oh, bagaimana sehebat itu? Oh, saya belajar bagus-bagus. Kenapa nggak bilang takdir? Tapi kalau malas sholat dia mengatakan ini takdir Allah, saya malas sholat. Ini nggak adil manusia itu. Baik, makanya sebagaimana kebaikan juga kalian nisbatkan kepada diri kalian, harusnya kejelekan juga kalian nisbatkan pada diri kalian. Karena itu sumber dari apa? Kerja keras kalian sendiri juga. Walaupun semuanya dasarnya adalah takdir dari Allah. Tayyib, wala yadkhulu fi dzalika asma'ullahi wa sifatuh. Tidak masuk di dalam masalah menciptakan segala sesuatu, yaitu nama Allah dan sifat-sifatnya. Li'annal asma'a was sifat tabi'atun lidzat.
Karena nama dan sifat itu mengikuti zat, tidak pernah lepas dari zat. Wala yahtadi fiha hadwaha, yaitu dia berjalan sebagaimana perjalanan zat, pembahasan tentang zat. Kalau kita kan zat itu tidak ada yang menciptakan, yaitu zat Allah tidak ada yang menciptakan, maka begitu pula nama Allah dan sifat Allah, bukan Allah yang menciptakan, karena memang dia bukan makhluk. Bukan dulunya Allah Ta'ala tidak mampu bicara, kemudian Allah menciptakan pembicaraan baru mampu bicara, seperti ucapan Mu'tazilah. Bukan seperti itu. Bahkan ini adalah sifat Allah, sifat yang lestari sebagaimana lestarinya zatnya Allah, yang dia itu tidak ada batas awalnya sebagaimana zat Allah tidak ada batas awal, dan sifat Allah tidak ada batas akhirnya sebagaimana zat Allah juga tidak ada batas akhirnya. Tidak ditanyakan siapa yang mencipta ini, siapa yang mencipta itu dari zat Allah dengan seluruh sifatnya. Itu bukan makhluk sehingga dikatakan diciptakan. Dan ini adalah apa? Tipuan dari setan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, hadis Abi Hurairah, Bukhari Muslim itu, sesungguhnya setan akan mendatangi salah seorang dari kalian mengatakan, man khalaqa kadza, man khalaqa kadza. Siapa yang mencipta ini, siapa yang mencipta itu, sampai kemudian kalau diikuti, nanti terakhir dia akan mengatakan man khalaqallah. Siapa yang menciptakan Allah? Kemudian Rasulullah mengatakan, idza wasaltum ila huna fasta'id billah. Kalau engkau sudah sampai kepada ini, maka mohon perlindungan kepada Allah. Kenapa? Karena ujung-ujungnya setan bukan mengajak kita kepada iman, tetapi kepada kekufuran. Maka hentikan itu perkara yang mustahil dan akal tidak mampu ke situ. Mustahil karena Allah pencipta, bukan yang dicipta. Tayyibqa, maka sebagaimana zat Allah itu juga kekal dan tanpa ada batas awal dan akhir, begitu pula sifat Allah kekal tanpa ada batas awal dan tanpa ada batas akhir. Bukan diciptakan, tetapi bahkan apa? Zat Allah itulah yang menciptakan. Dengan apa? Dengan seluruh sifat-sifat dia. Tayyib, wa umumu kul, keumuman lafaz kul tadi, wa khalaqa kulla fi kulli maqamin bihasabih. Di setiap posisi itu sesuai dengan kadarnya. Kaqaulihi subhanah, seperti firman Allah subhanah, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Angin tersebut yang dikirim kepada kaum Ad menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Rabb-nya. Ini kul juga, segala sesuatu. Tapi apakah angin ini menyebabkan langit dan bumi hancur? Tidak. Apakah dia menyebabkan matahari hancur? Tidak juga. Berarti kul ini sesuai dengan kadarnya. Berarti yang hancur itu apa? Yaitu objek-objek yang memang Allah Ta'ala perintahkan angin itu untuk menghancurkannya. Maka sebagian bangunan itu tidak hancur. Buktinya apa? Kelanjutan ayatnya tadi, setelah Allah berfirman, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fala yura illa masakinuhum. Tidak ada yang tampak kecuali bangunan-bangunan tempat tinggal mereka. Ternyata apa? Bangunannya tidak hancur. Ini menunjukkan kul yang dimaksudkan di dalam ayat tadi adalah apa? Orang-orang Ad dengan apa yang Allah inginkan. Adapun bangunannya Allah kehendaki untuk tetap ada. Ini menunjukkan lafaz kul tidak selalu dia itu mutlak semuanya tanpa ada batas. Harus lihat korinahnya. Contoh yang lain apa? Kalau kita lanjutkan dulu, kulla syai'in umirat bitadmirih. Segala sesuatu yang memang angin itu diperintahkan untuk menghancurkannya. Contoh yang lain, wa qaulihi wa utiyat min kulli syai'. Ini juga kul, yaitu Ratu Saba, dia telah diberi segala sesuatu. Apakah dia diberi kerajaan Sulaiman? Enggak juga, padahal ini masuk dalam kul. Apakah Ratu Saba diberi matahari dan bulan dan bintang? Enggak juga. Tapi maksudnya adalah sesuai dengan kadarnya. Segala sesuatu yang memang apa? Sewajarnya dimiliki oleh para raja itu di wilayah dia, bukan semuanya. Min kulli syai'in yasluhu lil muluk, yaitu segala sesuatu yang memang layak untuk dimiliki oleh raja. Fala yadkhulu fi dzalikal Qur'an. Ini harusnya jangan langsung seperti ini. Tapi apa? Tidak masuk di dalamnya apa itu? Kerajaan Sulaiman dan juga apa? Langit dan bumi dan gunung-gunung yang di luar wilayah Sabak. Bagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam. Nah, setelah titik baru kita kembali kepada ayat di atas, wa khalaqa kulla syai'. Allah menciptakan segala sesuatu, fala yadkhulu fi dzalikal Qur'an. Tidak masuk di dalamnya Al-Qur'an. Kenapa? Li'anal Qur'an kalamuh. Karena Al-Qur'an itu kalamullah, wa huwa sifatun min sifatih. Al-Qur'an ini sifat dari sifat-sifat Allah. Kalamullah itu adalah sifat dari sifat-sifat Allah.
Dan sifat Allah bukan makhluk. Wallahu subhanahu wa ta'ala bisifatihi ghairu makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala dengan seluruh sifatnya itu bukan makhluk. Kama fi sahih min hadisi Khawlah. Sebagaimana dalam hadis yang sahih dari Khawlah bintil Hakim radhiyallahu anha, man nazala manzilan wa qala a'udzu bikalimatillahi tammat. Barang siapa turun di suatu tempat atau singgah di suatu persinggahan dan dia berkata, saya berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari kejelekan apa yang diciptakan, yang Allah ciptakan. Lam yadurrahu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalik. Tiada sesuatu pun yang akan membahayakan dia sampai dia berangkat dari tempat persinggahannya tadi, sampai dia pergi dari tempat persinggahannya tadi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor yang ke 2708 dari Khawlah binti Hakim. Tayyib. Fasta'adza bi kalimatillah. Di sini Rasulullah SAW mengajarkan untuk apa? Berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Sementara walisti'adzatu bil makhluk syirik. Sementara minta perlindungan kepada makhluk itu syirik. Fadalla ala anna kalamahu subhanahu ghairu makhluk. Ini menunjukkan bahwasanya kalam Allah subhanahu itu bukan makhluk. Kenapa nggak mungkin Rasulullah mengajarkan syirik? Beliau datang untuk memerangi kesyirikan. Tapi gimana sekarang mengajarkan kita berlindung kepada kalimat Allah? Berarti kalimat Allah bukan makhluk. Kenapa? Dia sifat Allah. Sifat Allah itu bukan makhluk. Kama stadalla bidzalika Ahmad wa ghairuh. Sebagaimana Imam Ahmad dan yang lain berdalilkan dengan hadis ini. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.